Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ayo. Rahayu. Alhamdulillah pemirsa kembali lagi di channel kita kali ini Sepenggal Kisah. Akhirnya ya Mas, setelah Ya, sekian lama, sekian purnama nggak upload video lagi. mohon maaf Iya. teman-teman pemirsa Sepenggal Kisah untuk kami Sepenggal Kisah tidak pernah mengupload Hmm. video dalam beberapa minggu ya. Bahkan Eh, bulan ya Mas ya. Terakhir iya. kapan ya? Lupa pokoknya. Bisa dijelaskan Mas, kenapa ada suatu Karena yang kendala atau apa? yang pertama Mungkin itu pemirsa untuk mau mikrofonnya sendiri rusak. rusak guys. Ya guys. Butuh waktu untuk Ya, kita mencek out ya lagi. check out lagi, beli lagi. Dan yang kedua, untuk saya sendiri dan Ya, Mas Arul itu ada kesibukan masing-masing. dari timnya punya Ya, kesibukan sendiri-sendiri ya. Dan ya, alhamdulillahnya ini bisa syuting lagi, bisa alhamdulillah. buat video lagi ya Mas. Nah, untuk pemirsa Sepenggal Kisah kali ini pada kesempatan kita kali ini kita mau buat konten yang membahas sosok yang Sedang viral. akhir-akhir ini baru fenomenal karena film apa Mas? KKN di Desa Penari. Ya, karena film itu. Pasti kan banyak dari para sahabat berkisah yang sudah mendengar atau sudah menonton filmnya. Di film itu kan ada sosok yang bernama Badarawi ya Mas ya. Betul. Dan banyak yang membicarakan sosok dari Badarawi. Itu kan awalnya dari sebuah tweet Twitter Ya, tahun thread Twitter. 2019 ya Mas. Ada seseorang yang membuat tweet Twitter tentang KKN Desa Penari itu. Sampai difilmkan ya. Ya, baru tahun ini difilmkan. Kan 2019 itu Ya. bioskop berhenti ya. Nah, itu kan kisahnya itu ceritanya untuk ada mahasiswa yang sedang melakukan KKN di desa tersebut bertemu dengan sosok ini dan sampai-sampai akhirnya itu ada yang men-speak up dan membuat tweet tentang KKN ini Ya. di Desa Penari ya. Nah, untuk kali ini tapi itu siapakah sebenarnya Badarawi itu ya Mas? Ya. Kali Kita ini ulas. ya, kali ini kita ulas di video yang sekarang ini. Badarawi merupakan sosok wanita ya Mas, yang berparas Ya. sangat cantik. Pasti yang sudah pernah menonton filmnya kan lihat sosoknya sangat cantik dan juga pintar menari. Ciri khasnya itu memakai selendang berwarna hijau. Ya. Tapi wujud yang aslinya beliau merupakan sosok yang berbadan setengah ular. Dan untuk keberadaan Badarawi ini sendiri itu masih simpang siur ya Mas. Ya. Ada yang mengatakan di desa inilah, desa ini, dan Desanya ya. iya, ya ada juga yang mengatakan di Di daerah Banyuwangi sama sama Jawa Timur kan, Bondowoso. di Bondowoso ya. Tapi masih simpang siur Ya. karena desanya itu kan juga nggak Bisa disebut ya, goib sih. ya nggak Yang nyata itu. atau bisa dikatakan goib ya. Nah, mungkin cerita yang lebih dalam lagi Mas Haikal langsung diceritakan saja. Ya, dalam cerita yang beredar ya di kalangan masyarakat mungkin Badarawi sendiri merupakan makhluk halus yang berasal dari kerajaan Pantai Selatan. Ia diusir dari kerajaan Pantai Selatan karena beberapa alasan atau beberapa faktor. Ya. Dikisahkan konon ada seorang wanita kesatria yang bernama Ratna Nareh. Ia murid dari kesatria yang hidup di zaman Prabu Erlangga. Pada suatu hari, kesatria tersebut ditaklukkan oleh Empu Barada ya. Empu Barada itu empunya Prabu Erlangga. Karena Ratna Nareh beserta 5 temannya itu menyerang. Kalau nggak salah itu menyerang dari kerajaannya Prabu Erlangga itu. Ya. Ada kaitannya dengan calon narang juga sebenarnya. Dari Bali ya Mas. Ya. Lalu 4 dari wanita tersebut kabur ke Bali, sedangkan Ratna Nareh itu kabur ke utara atau ke timur gitu, Pulau Jawa. Iya. Terus oh iya ke timur Mas, ke timur Pulau Jawa dengan membawa lontar yang berisi ilmu kedik jayaan itu.
guna menaklukkan lelembut di alas yang Ratna Nareh lalui. Karena kan dia kabur ya. Ya kabur, dia pisah sendiri dari Iya, rombongannya. kabur terus lewat alas-alas itu dia mempelajari lontar yang dibawa itu untuk mengalahkan Ya. lelembut-lelembut. Lontarnya yang berisi ilmu ketikjayaan. Iya. Ya. Sebentar Mas, sebelum lebih jauh lagi, Ratna Nareh itu sebenarnya nama asli ya dari Badarawi itu. Ya, nama aslinya itu Ratna Nareh. Ratna Nareh. Ada yang bilang seperti itu sih. Ya dari cerita-ceritanya dari Iya, kisahnya. yang tersebar. Nah, setelah beliau lari melalui hutan-hutan dengan membawa lontar ilmu ketikjayaan itu, tibalah suatu hari Ratna Nareh singgah di desa Wonokromo, Mas. Ya, Yang dipimpin sosok lurah, tapi lurahnya itu sangat genit ya. Ya, sangat genit dan gila akan wanita. Lurah itu kemudian mengajak Ratna Nareh untuk menginap di rumahnya, Mas. Ya. Nah, ini mungkin ada maksud sesuatu ya. Karena parasnya Ratna Ya. Nareh yang sangat cantik dan masih muda. Dan saat itu selanjutnya kan ketika Ratna Nareh menginap dan pada malam hari saat Ratna tertidur, Lurah itu mempunyai niat yang buruk ternyata, Mas. Namun karena kesaktian dan Ya, ilmu ketikjayaan yang dibawa Ratna Nareh itu lewat lontar yang dibawa Ya. itu. baru saja membuka pintu, lurahnya itu sudah terpental, Mas. Lalu mati dengan seketika. Diceritakan setelah kejadian tersebut, Ratna Nareh akhirnya menggantikan lurah dan memimpin desa tersebut. Ya. Dikisahkan juga kalau di desa tersebut itu memiliki sebuah sendang, di mana sendang tersebut merupakan pusat gerbang utara Jawa, tepatnya di sekitaran lereng Gunung Rawu dan berdekatan dengan alas Daha. Sedangkan gerbang selatan Jawa berada di salah satu pantai selatan Jawa dengan ciri berdirinya batu karang yang sangat besar. Di antara gerbang tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dahulunya, sangat baik. Setiap kali Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul itu sowan ke daerah utara itu lewatnya gerbang situ. Setiap itu kan ada persinggahannya ya. Jadi bertemunya itu di situ. Bertemu terus bertamunya di sendang itu tadi. Dikatakan juga bahwa di desa tersebut tidak boleh atau dilarang menari dengan menggunakan gamelan. Namun Ratna Nareh sudah menganggap dirinya sangat sakti. Dengan sombongnya dia menantang seluruh lelembut di desa itu di alas Daha itu. Dengan congkaknya ia berkata, jika lelembut desa alas Daha hadir, akulah yang akan menaklukkan mereka satu persatu. Meski sudah dilarang, namun Ratna Nareh justru menjadikan pelantaran memuja Sang Hyang itu tadi menjadi tempat pesta menari. Sombong ya, dia malah Mas, karena kesaktiannya ya. Sombong dan congkak. Nah, karena kesombongan itu tadi, Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul murka atau marah. Itulah dampaknya. Ya. Terus Ratna Nareh itu dirasuki oleh penguasa situ. Atas suruhan Nyi Roro Kidul. Ya. Menjadikan Ratna Nareh itu selalu menari. Terus Dan nggak bisa berhenti pokoknya. Ya itu akibatnya karena kesombongannya. Dia mengadakan pesta penarian dan akhirnya dijadikan sosok yang terus menari. Terus menari itu berhentinya itu katanya raganya dilebur jasadnya. Baru bisa. Maka dari itu Ratna Nareh sendiri ini sering mencari tumbal untuk menerus dia menari itu. Dan sejak saat itulah Ratna Nareh diusir ya Mas dari Pantai Selatan dan dilucuti luntur kesaktiannya. Dan kalau pemirsa yang sudah menyaksikan film KKN di Desa Penari, ada sosok yang bernama Mbah Dok ya Mas. Itu ada yang mengatakan kodamnya lah dari sosok mahasiswa yang ikut KKN itu ya. Dan Mbah Dok itu mengatakan dalam film KKN di Desa Penari kalau Ratna harus selalu menari ya Mas di setiap
sejengkal alas tanpa boleh berhenti. Ya. Dan itulah yang menyebabkan sampai saat ini Badarawi itu, Ratna itu terus mencari tumbal penari untuk menggantikan dirinya. Ya. Ya, seperti di film KKN Desa Penari kan persis. seperti itu ya. Dan sebenarnya itu gimana Mas kalau menurutmu? Ini Kisahnya itu untuk KKN di Desa Penari sendiri Iya. masih, kalau aku sih masih ragu Mas. Masih ragu ya? Ragu Ya. itu atas kebenarannya masih ragu. Iya. Kalau aku pribadi Ya itu antara lain bisa memang pure kisah nyata atau mungkin buatan ya rekayasa. namanya film kan bisa Ya. ada naskahnya atau di setting sedemikian rupa ya. Tapi dari konten kita kali ini kan Bisa pemirsa diambil. bisa mengambil kisah dan pesan moralnya bahwasanya kalau di suatu tempat memang janganlah kalau kita Iya. lupa diri sampai sombong Jangan seperti itu sombong. ya. Karena di suatu tempat pasti ada entah itu Ya penunggu. menunggu atau menjaganya ya. Tetap mengutamakan unggah-ungguh. Iya unggah-ungguh, dan untuk zaman sekarang kan namanya adab ya Mas, akhlak Ya. ya. Mungkin segitu dulu ya Mas. Cukup ya untuk kisah Badarawi, Ratna Nareh. Semoga pemirsa bisa menambah wawasan pemirsa ya dengan konten kita kali ini. Bahwasanya Badarawi itu sosoknya seperti ini dan kisahnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan. Dan untuk pemirsa, jangan lupa untuk dukung terus kami Sepenggal Kisah agar terus semangat untuk membuat konten-konten baru dan video-video baru. Jangan lupa dengan cara mendukungnya dengan cara klik subscribe, like, dan komen juga. Pemirsa jika mau kita ada terus request ya. Ya. Kalau ada request juga boleh ya Mas. Boleh. Di kolom komentar mau membahas apa silahkan. Kolom komentar kami buka lebar-lebar. Ya, mungkin segitu dulu ya Mas. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.